Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah, hal yang paling utama dalam hidup ini adalah selalu bersyukur kepada Allah, karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang memenuhi segala kebutuhan hidup kita, bahkan yang memberikan manfaat, begitupun juga madarat dalam hidup ini. Maka mari kita senantiasa bergantung kepadanya dan merujukkan atau mengembalikan segala urusan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu sikap orang-orang yang beriman kepadanya. Salawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang rasul yang diutus oleh Allah dengan risalah yang sangat besar dan mulia, yaitu berupa dinul Islam, yang mengantarkan hidup ini dari jahiliyah menuju kehidupan yang ilmiah. Pemirsa media Multazam rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang penting dalam hidup ini adalah bagaimana kita memiliki akhlak. Karena akhlak ini adalah merupakan ibadah yang sangat-sangat mulia. Bahkan menjadi salah satu kunci dan penyebab seseorang itu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang menyebabkan banyak orang masuk surga. Maka Rasulullah kemudian menjawab, taqwallah wa husnul khuluqi, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak yang mulia. Dan beliau sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam rangka untuk menyampaikan tentang akhlak, mendidik umat tentang akhlak. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup ini betapa pentingnya akhlak itu. Pemirsa media Multazam, akhlak itu ada dua, sebagaimana dalam kitab Al-Ilmu yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama adalah akhlak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang berkaitan dengan makhluknya. Kapankah seseorang itu dikatakan berakhlak kepada Allah? Yaitu ketika tiga hal ini ada pada dirinya. Apa itu? Yang pertama adalah at-talaqi akhbarallah Subhanahu wa Ta'ala bitasdiq. Ketika seseorang itu bisa menerima semua berita-berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, sikap at-tasdiq, yaitu membenarkan. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Apapun kabar atau berita yang itu datangnya dari Allah, apakah itu berita yang sudah pernah terjadi kaitannya dengan umat-umat dahulu, atau berita-berita yang
sedang terjadi, atau kabar berita yang akan terjadi, atau juga berita-berita yang hubungannya dengan al-ghaib, yang gaib, yang tidak kita ketahui. Kalau itu semuanya adalah akhbar, berita-berita datang dari Allah, maka seseorang itu akan dikatakan berakhlak kepadanya ketika sudah bisa menerima dengan hatinya at-tasdiq, membenarkan akan semuanya itu. Tentunya banyak sekali ya berita-berita yang datang dari Allah melalui ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kejadian yang sekarang, apalagi kaitannya dengan umat-umat dahulu, atau juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Semuanya itu sudah Allah ceritakan dan Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Maka orang yang beriman, yang berakhlak kepada Allah, dia akan menerima semuanya itu dengan hatinya yang bersih, yang lapang. Lalu yang kedua, seseorang akan dikatakan berakhlak kepada Allah ketika at-talaqqi ahkamahu bitanfidhi wat tatbiq. Ketika seseorang itu bisa menerima semua hukum-hukum Allah, dengan dia bisa merealisasikan hukum-hukum itu dan melaksanakan atau mempraktekkan dalam kehidupan. Ini tentu sesuatu yang sangat berat. Karena kalau sudah berbicara tentang hukum, maka kita harus benar-benar menerima, baik dengan hati kita, dengan sikap dan perbuatan kita. Apapun yang Allah katakan itu halal, maka harus kita terima halal. Apapun yang Allah katakan itu haram, maka harus kita terima itu sesuatu yang haram. Begitupun juga dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan keseharian, hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, kaitannya ada halal haram, ada kriminal dan lain sebagainya, maka berakhlak kepada Allah adalah menerapkan hukum-hukum Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya apa yang sudah Allah jelaskan melalui dalam hukum-hukumnya itu tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk kesejahteraan hidup kita, umat manusia di dunia menuju kehidupan akhirat yang penuh dengan nikmat dan rahmat, yaitu berupa surga Allah. Lalu yang ketiga, seseorang akan dikatakan berakhlak kepada Allah at-talaqqi aqdarahu bisabri warridho. Ketika orang itu bisa menerima segala bentuk qada dan qadar Allah dengan hati sabar dan ridho. Ini juga sesuatu yang sangat berat. Nah, kadang seseorang itu mengeluh, bahkan ada yang kecewa dan putus asa. Padahal hal yang harus kita ketahui sesungguhnya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, yang kecil, yang besar, yang menimpa kepada seseorang ataupun yang menimpa kepada alam semesta, semuanya itu terjadi atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah lah yang menciptakan kalian, Allah jugalah yang memberi rizki kalian, dan Allah yang akan mematikan kalian, dan Allah juga yang akan menghidupkan kalian. Inilah tugas besar yang Allah lakukan kepada kita, dari mulai menciptakan, memberi rizki, mematikan, dan menghidupkan. Maka tidak ada satupun makhluk, yang kecil maupun yang besar, yang lepas dari kehendak Allah, iradah, serta qada dan takdirnya. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai penciptaan, pemberian rizki, mematikan, menghidupkan, semuanya sudah ditulis, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika kita sudah memiliki 3 hal ini, yang merupakan unsur-unsur akhlak kita kepada Allah, menerima kabar dari Allah dengan hati yang lapang, dengan hati yang menerima secara penuh, tidak ada sedikit pun keraguan, la raiba fi, tidak ada keraguan. Begitupun juga terhadap kaitannya dengan aturan-aturan Allah, kita pun menerapkan dalam kehidupan kita. Dan juga yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang menimpa dalam kehidupan di dunia ini, kita semuanya harus menerima dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ini ada dalam diri kita, maka berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti insya Allah sudah ada di dalam diri kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai perhiasan kita, dan kita pun juga bisa senantiasa menjaganya dimanapun, kapanpun kita berada. Senantiasa kita selalu bersama Allah dan sadar untuk bahwa hidup ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita akan selalu nikmat dan bahagia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.